Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fikriana, NIM 2041050110112. Saya dari PS4. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi makroekonomi Islam. Materi yang pertama, A. Konsep dan definisi inflasi. Sebagai a sustained tendency for general price, kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja. Menurut definisi ini, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Di dalam pengertian tersebut tercakup 3 aspek, yaitu yang pertama, tendensi atau kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibanding dengan sebelumnya, tetapi secara umum tetap menunjukkan kecenderungan meningkat. Yang kedua, sustained. Peningkatan harga tersebut tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja, melainkan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, general level of price. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum, sehingga tidak hanya satu macam barang saja. Materi yang kedua, penyebab inflasi. Yang pertama, adanya permintaan yang meningkat, demand pull inflation, yang artinya inflasi di Indonesia disebabkan oleh kelebihan permintaan atau kelebihan permintaan. Penyebab inflasi di Indonesia terjadi ketika permintaan atau permintaan masyarakat terhadap suatu barang cukup tinggi. Yang kedua, jumlah uang yang beredar atau bertambah banyak, quantity theory inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah bertambahnya jumlah uang yang beredar. Teori inflasi akibat peningkatan jumlah uang beredar berpendapat bahwa ada hubungan antara jumlah uang beredar dan harga. Jika jumlah barang tetap dan jumlah uang yang beredar berlipat ganda, maka harga barang menjadi 2 kali lipat. Yang ketiga, adanya biaya produksi yang meningkat. Cost push inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah adanya kenaikan biaya produksi. Inflasi biaya produksi yang meningkat hasil dari peningkatan biaya produksi yang terus-menerus selama periode waktu tertentu. Secara umum, peningkatan inflasi biaya produksi yang dapat terjadi di Indonesia disebabkan oleh tekanan pada biaya faktor produksi yang terus meningkat. Inflasi akibat biaya produksi yang tinggi biasanya terjadi di negara berkembang seperti negara Indonesia. Yang keempat, terjadinya inflasi campuran, mixed inflation. Inflasi campuran yang terjadi dapat dipengaruhi oleh adanya kenaikan penawaran dan permintaan, sehingga membuat adanya ketidakseimbangan antara dua hal tersebut. Ketika permintaan untuk barang atau jasa meningkat, maka akan mengakibatkan pasokan barang dan faktor produksi menurun. Sementara itu, tidak ada alternatif lain atau substitusi untuk barang dan jasa ini. Situasi yang tidak seimbang ini meningkatkan resiko inflasi yang terjadi. Harga barang dan jasa akan naik. Mengatasi inflasi yang dapat terjadi di Indonesia akan sangat sulit ketika kenaikan suplai akan suatu barang atau jasa lebih tinggi atau setidaknya setara dengan permintaan. Yang kelima, terjadi karena adanya ekspektasi atau expected inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah inflasi ekspektasi. Penyebab inflasi di Indonesia adalah perilaku masyarakat yang percaya bahwa situasi ekonomi akan membaik di masa depan. Ekspektasi masyarakat terhadap suatu ekonomi ke depan dapat menjadi penyebab terjadinya inflasi. Di Indonesia khususnya inflasi permintaan atau inflasi biaya produksi, inflasi ini tergolong sulit untuk dideteksi karena kejadiannya yang tidak terlalu signifikan. Materi yang
ketiga, C. Indikator inflasi. Indikator untuk menghitung suatu tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen (IHK), sebuah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi sehari-hari. Penentuan dari barang dan jasa dalam keranjang IHK ini dilakukan berdasarkan survei biaya hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS. Materi yang keempat, D. Inflasi dalam perspektif Islam. Pengertian inflasi dalam perspektif Islam dan penyebabnya dengan mengemukakan berbagai fakta, bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir. Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi yang terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya. Mereka sebagai konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Faktor penyebab inflasi dibagi menjadi dua. A. Natural inflation. Inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. B. Human error inflation. Selain karena faktor alam, inflasi disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Maka kesimpulannya adalah, secara pengertian, inflasi menurut ekonomi Islam maupun konvensional sama. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Walaupun secara pengertian sama, namun pembagian inflasi dalam ekonomi Islam dan konvensional mengandung pengertian yang berbeda. Perspektif Islam memandang bahwa inflasi dibagi menjadi dua berdasarkan sebabnya, yaitu natural inflation dan human error inflation. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.